Orang yang lali dari kematian dia akan dihinakan oleh Allah dengan 3 perkara ini. Apa? Nunda-nunda tobat, ngendih-ngendih tobat itu hina, menunda-nunda tobat. Yang kedua, tidak ada sepatah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin segenap jemaah Majelis Ilmu Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam hari ini diberikan kemudahan, masih dilimpahi taufik hidayah inayahnya, diberikan kesehatan untuk hati dan raga kita sehingga bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita senantiasa tercatat sebagai hamba-hamba yang paling bersyukur, yang dengan kesyukuran inilah nanti aku akan berikan tambahan nikmatnya, dipelihara nikmat itu untuk kita dan dijauhkan kita dari adab dan siksanya. Ma yaqalullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah itu akan menyiksa kalian jika kalian itu selalu bersyukur dan beriman kepadanya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 147. Marilah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukuran kita adalah kita bisa menggunakan nikmat ini untuk beramal soleh, semisal di malam hari ini bermajelis ilmu bersama. Salawat ma'asalam semoga dilimpahkan dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani, yang kita rindukan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan kita selalu berupaya berusaha untuk ittiba dengan seikhlas hati dan sepenuh jiwa kita ittiba kepadanya sehingga kita bisa nanti bersua dengan beliau sebagai umatnya insyaallah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kabarikum bikum despundi siap nih. Alhamdulillah. Mari di awal kajian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa permohonan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan kemanfaatan kepada kami tentang ilmu yang sudah Kau berikan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali saya nggak hadir ini ya? Jadi sudah dua kali ya. 2 kali saya tidak bisa hadir ya, pada kali pertama dan yang kedua kemarin karena akhir bulan diisi oleh kajian tematik, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu kembali bersama Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ini sudah bulan Rajab ya, bermasuk tanggal yang ke-17 insya Allah ya. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan haram yang ada. Dan para sahabat Rasulullah dulu ketika masuk bulan Rajab ya, beliau itu sangat-sangat ya bersemangat di dalam menyambut satu kehadiran bulan suci Ramadan ya. Maka para sahabat Rasulullah ya itu melantunkan doa, meskipun doa ini bukan dari hadis Rasulullah tapi boleh kita amalkan ya. Baik isinya itu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami bersuai dengan bulan Ramadan. Inilah doa yang dimohon dan dimohon oleh beliau-beliau orang-orang zaman dahulu. Diberkahi usia kita, diberikan kemudahan kita dalam ya mencari ma'isyah rezeki, sehingga nanti tiba bulan Ramadan, namanya Ramadan ya, kita itu kadang terkurangi aktivitas bekerjanya, tapi sudah mendapatkan kebaikan di bulan sebelumnya Rajab dan Sa'ban. Kesehatan kita ya
miliki, kemampuan tubuh kita miliki, rezeki kita miliki, sehingga ketika terkurangkan nanti barangkali di bulan Ramadan kurang aktivitas bekerja nggak masalah. Bahkan para salafus saleh zaman dulu betul-betul 11 bulan itu memang untuk dipersiapkan Ramadan. 11 bulan dari Syawal sampai Sa'ban itu memang untuk 1 bulan Ramadan. Mereka bekerja dari Syawal sampai Sa'ban. Nanti Ramadan peraih kerjaan dunia. Fokus berimal ibadah untuk Ramadan. Ini orang zaman dahulu. Paling tidak kita bisa mengambil itibar pelajaran dari orang-orang zaman dahulu. Sehingga Ramadan yang tiba nanti insya Allah bukanlah Ramadan yang kita sia-siakan, tapi Ramadan yang kita rindukan untuk melipat gandakan amal kebaikan. Monggo Mas dapat nawar ya. Jadi ini saya ada panggilan dulu ya. Tafasahu ya bermajelis ilmu insya Allah. Jadi mari kita berusaha untuk menjadikan bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan ada rentetan bulan-bulan istimewa di kehidupan kita. Karena kita nggak tahu apakah nanti kita jumpa Ramadan, nggak tahu, karena esok hari aja kita nggak tahu apakah masih hidup apa tidak di situ kan. Kemudian ya ada salah satu perkataan yang sangat indah di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya. Syekh Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi mengatakan ya, Syahrul Rajab Syahrul Jar'i wa Syahrul Sa'ban Syahrul Sikoyati Jar'i wa Syahrul Ramadan Syahrul Khasati Jar'i. Bulan Rajab adalah sebagai bulan untuk menebar benih, bulan masanya kita menyebarkan, menanam amal-amal soleh kebaikan. Kemudian bulan Sa'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman tersebut. Ini umpama ibaratnya. Ketika di bulan Rajab ini kita sudah berusaha untuk menanam amal-amal kebaikan, amal soleh kita kumpulkan dan kita biasakan mulai Rajab ini tilawah Quran tak pernah jeda. Setiap ada kesempatan kita tilawah Quran pada maghrib, pada subuh atau tempat waktu-waktu yang kita inginkan. Sholat-sholat sunnah tak pernah kita lalaikan. Sedekah, majelis ilmu, silaturahim, dan apapun yang di situ disebut juga amal soleh. Bulan Rajab ini mari kita galakkan, kita wiwiti lagi. Di bulan Rajab ini mari kita mulai lagi. Ibarat ya, petani ini adalah masa untuk menebar benih. Jangan sampai yang lain menebar benih, kita nggak punya kemauan menebar benih. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Kemudian dari masa bulan Sa'ban datang, 1 bulan sebelum Ramadan, itu masa-masanya menyiram benih, menyiram tanaman. Kita kuatkan. Maka di bulan Sa'ban disebut Rasulullah punya istimewa amalan, banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Untuk apa? Agar nanti ketika bulan Ramadan sudah siap fisik, mental, dan ruhi hanya untuk berpuasa. Dan di bulan Ramadan adalah memanen pahala. Karena sudah terbiasa di bulan-bulan sebelumnya, maka puasa terasa enteng. Yang tadinya mengekang mulut itu berat. Kan puasa kan nggak hanya makan dan minum kan, ngekang mulut agar nggak berdusta, ngekang mulut agar nggak berkata yang buruk dan sebagainya. Semuanya sudah dilakukan 2 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab sampai bulan Sa'ban. Maka tibalah Ramadan, tinggal mudah kita laksanakan. Maka inilah umpama tadi ya, bulan Rajab itu umpama bulan untuk menanam, bulan Sa'ban bulan untuk menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai atau memanen tanaman tersebut. Maka bila kita nggak pernah nanam, nggak pernah nyirami, mau searep panen, ini apa betul? Paham betul? Orang tahun nandur atau nyirami kok panen, jadi sopo dipanen gitu kan? Nah, inilah kita harus belajar dari apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Siapa? Syekh Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, yang murid dari Syekh Al-Balkhi ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan kita ya. Kajian kita masih membacakan, saya bacakan kitab Nashul Riba. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan saya bacakan makalah yang ke-23 ya, makalah yang ke-23 dari bab kedua yang isinya 3 nasihat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu nasihat yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Hatim Al-Asom. Nanti mitangkat asma lagi Hatim Al-Asom, Hatim Al-Asom sinten biangga itu. Kita bacakan dulu insyaallah siapa beliau. Wal maqalatus salah satu wa isrun
makalah utawi nasihat ingkang kaping 23 ya. An Hatim Al-Asom, yakni nasihat dari Syekh Hatim Al-Asom radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Wa huwa, adapun dia Hatim Al-Asom itu adalah nama aslinya Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Hatim bin Ulwan ya, kunyahnya Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Hatim itu Hatim bin Ulwan, putra saking bapak Ulwan, bapaknya namanya Ulwan. Bayu qalu Hatim bin Yusuf, dan ada yang mengatakan Hatim ini adalah Hatim bin Yusuf, Hatim putra dari bapak Yusuf. Wa huwa min akbaril masyayikh urusan, beliau adalah termasuk salah seorang dari kibar pemimpin atau yang dituakan atau yang dianggap besar dari masyayikh Khurasan, dari syekh di negeri Khurasan. Negeri Khurasan itu tinggi di Afghanistan, ke sana itu Khurasan, mulai dari Afghanistan itu sampai ke Iran itu ke Irak itu Khurasan itu sebelah timur dari Jazirah Arab. Wa kana tilmidu Sakik, dan adalah Hatim Al-Asom ini adalah muridnya dari Syekh Sakik. Sakik Al-Balqi, ada seorang Syekh Sakik Al-Balqi punya murid namanya Hatim Al-Asom ini, disebutkan gurunya ini. Ruwiya, diriwayatkan annahu ja'at, sesungguhnya telah datang kepada Hatim Al-Asom siapa? Imro'atun, seorang wanita. Fasa'alat, kemudian wanita ini bertanya Hatiman kepada Syekh Hatim an mas'alatin, tentang suatu masalah. Nah, ini ceritanya kenapa kok dilakopi Al-Asom. Al-Asom itu kan saking tembung sumun, budek. Gelar kok budek, Pak Hatim sing budek. Terkenal ya, julukan budek itu terkenal. Padahal julukannya konjo kan karena elek nih, budek, pincang, apa oleh, sing pripatnya paling ketinggal, pincang. Nah, cuma ini istimewa, meskipun gelarnya buruk tapi bagus. Nah, apa riwayatnya ini? Al-Asom ini. Suatu ketika datanglah seorang wanita di majelis ilmu itu ya, majelisnya ilmu ya, terkenal, banyak yang hadir. Ada seorang ibu-ibu atau seorang wanita datang kepadanya dan bertanya di hadapan Syekh Hatim ini. Sebelum bertanya, qadarullah ya, si wanita ini fattaqo anhu kharuja minha, tiba-tiba keluar dari seorang wanita ini suara napa Bu? Kentut. Banter banget itu. Nah niki, mboten sengaja wanita ini apa ketika berhadapan dengan Syekh Hatim mau bertanya masalah, jebule keluar kentut. Banter niki, mboten indi. Nah, kira-kira nih ibu-ibu terus dengan ngarep ustaz nonton isin mau betul buat katanya ibu isin bagus isin nih, nah ini mantan isin Bu, nah, mau bertanya kepada Syekh, boleh malah ya itu kau mau mangan suku kurang matang tadi pun nih, ini terus kenapa biasanya anu ya kenapa Pak keton. Nah ini di stuko sepundi ya tiang waton kula wau sebelum piyambak ini kunapa taken bertanya keluar kentut yang cukup keras didengar. Fitil kal halah ing dalam hal kados kala wau, di dalam keadaan itu. Berhubung Pak Hatim, Syekh Hatim ini orang yang bijak, orang yang menjaga perasaan, maka tiba-tiba Syekh Hatim ini apa melihat wanita itu makanya ketakutan, malahan malu, akhirnya Pak Hatim ini bilang, banterno suaramu Bu. Irfa sautaki, ulangi lagi pertanyaan itu dibanter ke berpura-pura si orang betul ini Pak Hatim ini ingin menjaga perasaan orang perempuan tadi ya? Karena dia kan malu dan takut tadi ya, akhirnya Syekh Hatim tadi apa memerintahkan wanita itu untuk apa? Irfa sautaki, banterno suaramu gitu. Fa'ara min nafsihi annahu asamun, kaya-kayane Hatim niku kaya wong budhet. Maka orang wanita itu pun menyangka
Maka wanita pun menyangka bindarika nyongko nek Pak Hatim itu budak. Nah, terus akhirnya pripun tiang wonten kala akhirnya apa? Ya. Fakola anhu lam yasna sauta nyongko nek wong wonten kala nyongko Pak Hatim paling ora krungu untutku. Akhirnya dengan apa? Wanitanya meneh niku. Inilah ya seorang syekh yang alim yang bijak menjaga perasaan. Menjaga perasaan seorang yang jadi hadapannya itu. Ya, hari ini kan enggak ya, diviralin lah ya. Nah, inilah kenapa beliau disebut dengan gelar Al-Asam yang tuli. Ya. Fahula ba'alahi ismul asam, maka terkenalah dipanggil oleh orang-orang sebutan Al-Asam, Hatim Al-Asam. Niku riwayate kenapa beliau digelar dengan nama Al-Asam, sing budek yang tuli. Ya, jadi meskipun sebutannya buruk tapi adalah baik, bahkan terkenal dengan nama ini Hatim Al-Asam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini kita belajar dari adab seseorang yang menjaga perasaan orang lain, ya. Meskipun itu seorang murid sekalipun atau orang yang mau bertanya kepadanya, tetap dihargai, ya. Dihargai dan dihormati. Sampai seperti itulah penjagaan sampai wanita tadi nyangka kalau Syekh Hatim itu memang betul-betul tuli, nggak dengar apa yang tadi dikeluarkan dari belakangnya tadi. Apa perkataan beliau? Nah, ini perkataan beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kata inti nasihatnya, inti nasihat beliau. Nasihat ini insya Allah terkena juga untuk kita sekalian, ya, karena ini terkait dengan perkara keseharian, ya, keseharian kita. Apa itu? Perkara yang terkait dengan kebutuhan pokok kita sehari-hari, kebutuhan primer. Dalam pelajaran, ya, di pengetahuan IPS itu ada kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Napa Mas niku? Makan, sandang, papan. Tiga ini, ya. Pangan, sandang, papan. PSP, pangan, sandang, papan. Nek kok tak disebut iki kaya urung dadi wong kan? Ora iso mangan, nek nyandang di panggonan kan butuh wong. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Syekh Hatim, ya, tentang perkara tiga ini. Dan kadang perkara tiga ini memang sering ditanyakan oleh orang, baik orang, ya, iseng bertanya atau memang orang mengkhawatirkan kita, ya. Ada orang yang iseng bertanya, ada orang yang betul mengkhawatirkan kita. Kok wani rapi bojomu bakal ning opo ya? Nah, kadang ada orang tua mengkhawatirkan anaknya belum bekerja minta rapi kan. Kok wani rapi bojomu bakal ning opo? Sandangan ini opo, Pak, anggur inti ya. Kadang orang tua tanya seperti itu. Ini pertanyaan datang membisikkan ke dalam hati beliau, ya. Maka beliau pun ditanyai seperti itu, ya. Apa kata beliau? Ma min sobahin, tidak ada waktu pagi-pagi. Ma min sobahin, tidak ada dari waktu pagi illa wa yaqulu saitonuli, kecuali setan selalu bertanya kepadaku. Saben-saben esuk niku lho setan bertanya kepadaku. Entah ini setan embong atau setan jin, ya. Setan kan tentang kalian minal jinnati wan nas, mbok setan embong, mbok setan jin. Setiap pagi setan selalu bertanya kepadaku. Apa pertanyaannya? Ma ta'kulu? Apa yang akan kau makan hari ini? Pertanyaan pertama, mata dulu, apa yang akan kau makan? Wa ma talbasu, apa yang kau pakai hari ini? Pakaian apa yang akan kau kenakan hari ini? Wa aina taskunu, dan di mana kau akan bertempat tinggal hari ini? Nah, ini tiga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua kepada, ya, anaknya, ataupun sahabat kepada sahabatnya, atau seseorang kepada seseorang. Apa yang kau makan hari ini? Apa yang kau pakai hari ini? Di mana kau bertempat tinggal? Ini kan perkara dalam kehidupan manusia, dikatakan sebagai kebutuhan
primer ya, makan, sandang dan papan di sini. Fa'aqulu lahu, maka aku jawab pertanyaan setan tersebut untuk memupus ya, dari perbuatan yang berikutnya. Kalau orang mengkhawatirkan tiga perkara, dia akan berbuat yang lainnya. Ngawatir ke apa yang dimakan, ngawatir ke apa yang akan dipakai, ngawatirkan apa yang dia tinggali. Maka dipupus pertanyaan setan dengan tiga jawaban telak ini ya. Fa'aqulu lahu, maka aku jawab pertanyaan setan yang tiga ini. Aqulul mauta, yang aku makan adalah kematian. Ini jawaban pertama. Ma ta'kul? Aqulul mauta, yang aku makan adalah kematian. Ai adukul mararatul maut, maksudnya Imam Nawawi mengatakan aku selalu merasakan pahitnya sakratul maut. Aku selalu membayangkan tiap hari pahitnya kematian. Nah, ini. Jadi aku makan kematian maksudnya adalah aku selalu membayangkan betapa pahitnya orang yang menghadapi kematian. Ini jawaban pertama. Aku nggak sempat mikir apa yang aku makan, tapi yang aku pikir adalah apa yang aku rasakan ketika aku akan mati. Karena kematian itu sangat-sangat berat sekali. Aduku mararatal maut, mararatal mauti, aku merasakan pahitnya kematian. Itu jawaban pertama untuk setan ya. Manda tak kulu, aku mauta, aku makan kematian. Maksudnya adalah aku senantiasa merasakan pahit getirnya, beratnya kematian. Wa albasul kafna, yang kedua kamu tanya padaku apa yang kau pakai, aku akan kenakan pakaian kafan. Yang tak pakai nanti kafan, enggak yang lain. Aku akan mengenakan pakaian kafan. Kemudian pertanyaan ketiga, wa aina taskunu, di mana kau akan bertempat tinggal? Aku jawab, wa askunul qabra, aku akan bertempat tinggal di kuburan. Aku akan dimakamkan dalam kuburan. Fayahrubu minni, karena mendengar jawabanku yang seperti itu, fayahrubu, maka dia ngacir lari dariku minni. Ngoten Pak jawabannya itu. Kok kira-kira no yang takon jenengan Pak Supri jenengan pakai madem nopo, terus jawab ini Pak Supri ngaji jenengan ini aku memakan kematian. Ini bahasa kias, maksudnya apa, dia nggak mikir ke masalah peteng, tapi sih dipikir masalah bagaimana nasibku nanti di penghujung hayat, di penghujung ayat itu bagaimana, apakah bisa mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah atau nanti tergoda dengan setan. Sini tidak sempat mikir bagaimana harus menumpuk-numpuk apa bahan makanan gitu kan. Yang hari ini ada orang apa bekerja menumpuk-numpuk bahan makanan untuk 7 turunan gitu kan. Ini nggak sempat mikir seperti itu. Pokoknya nggak ada urip isi semangat gitu kan. Yakin ketika Allah memberikan kita hidup, Allah akan memberikan kecukupan untuk makan. Sekedar untuk makan pasti cukup. Jadi inilah ya intinya dari nasihat beliau ini adalah agar kita senantiasa memupus panjang angan-angan dan kerakusan kepada dunia. Memupus panjang angan-angan dan kerakusan kepada dunia. Karena tiga itu masalah dunia. Syahwatul batn, syahwat perut, memuaskan keinginan perut. Kemudian fisik, menghias fisik dengan apa? Penampilan yang indah-indah, pakaian yang indah-indah, aksesoris yang bergemerlapan, dan kemudian tempat yang menyenangkan, rumah yang dihias dan dimewahkan. Yang itu semuanya adalah mataul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia yang sedikit dan sebentar. Maka beliau memikirkan yang seperti itu. Jawabannya telak, apa yang kau makan, aku senantiasa akan memakan. Ya, kematian maksudnya memikirkan baik getirnya di ujung penghawatian tadi, di penghujung hayat tadi, matiku sebagai orang yang istiqomah dalam Islam apa tidak, itu yang tak pernah aku tinggalkan dalam memikirkan perkara ini. Bapak Ibu paham ya? Jadi kalau ada orang bertanya atau setan membisikkan nih, biasanya kan hawa nafsu kita mengkhawatirkan itu, menanyakan tentang kerjamu opo, manganmu opo, jawab saja sebagaimana jawabannya Syekh Hasyim Al-Asom ini ya.
aku memikirkan beratnya kematian sehingga gak sempat memikirkan apa yang aku santap. Sekedar apa yang aku santap adalah yang penting halal dan bisa menegakkan tulang punggung, tidak sampai ya dinikmati, apalagi sampai dijadikan sebagai apa, hobi menyantap makanan, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang mati itu tidak membawa pakaian apa-apa kecuali 3 lembar kain kafan bagi bapak-bapak dan 5 lapis kain untuk ibu-ibu, kan begitu kan, dalam fikih janaiz kan. Untuk pria dibungkus dengan 3 lapis kain kafan, untuk wanita dengan 5 lembar kain atau 5 lapis kain kafan. Dan kita tahu kafan itu nggak punya saku, bapak ibu sekalian. Ya bu ya, ya pak ya. Kafan itu boten-boten sae, nggak ada sakunya. Karena memang didesain sedemikian rupa kafan itu nggak bersaku. Kenapa? Karena masuk kuburan kita nggak akan bawa saku rupane bondo dunyo. Duit biro-biro rak kanggo ning kuburan. ATM sak tunjuk kok jero sak rak kanggo. Yang berlaku di alam kubur adalah amal kita yang kita bawa, keimanan dan amal kita yang kita bawa. Maka kafan itu jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita masuk kubur nggak bawa apa-apa kecuali amal kita sendiri-sendiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kemarin di beberapa pertemuan sudah kita bahas tentang nasihat sahabat itu Mu'adz, ya, yang bin Mu'adz, tentang apa? Orang yang beruntung di antaranya tuba liman bana qabrohu qabla yaqrahu. Beruntunglah orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasuki kubur tersebut. Maksudnya adalah dalam hidup senantiasa berusaha, bersiap-siap untuk masuk kubur dalam kondisi yang senang dan menyenangkan. Bagaimana? Yaitu di atas bumi ini kita selalu beramal soleh, berusaha untuk apa? Menjadikan diri kita nanti pantas masuk kubur dengan nyaman dan damai. Apa yang kita bawa? Amal-amal soleh dan keimanan tentunya. Inti dari nasihat ini adalah banyaklah kita mengingat kematian, ya. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada para sahabat di setiap kali ada takziah atau di setiap kali beliau menghadiri pemakaman, ya, setelah mayat itu dikuburkan, ba'da dafni, setelah mayat itu dikuburkan, Rasulullah sering berpesan pada para sahabat, wali misli hada ista'adtum, dan untuk yang seperti inilah adalah kalian itu bersiap-siap, dan untuk yang seperti inilah adalah kalian itu mengambil persiapan. Jadi ketika Rasulullah itu sedang telah mengubur jenazah, maka beliau sering berpesan perkara ini. Dan untuk perkara ini, wahai para sahabatku, adalah kalian bersiap-siap. Untuk kematian inilah adalah kau bersiap-siap. Nah, di situ. Karena hanya dengan banyak mengingat mati dan persiapan untuk mati, nanti kita di dunia akan punya ring dalam mengejar dunia. Dalam berorientasi untuk kehidupan dunia akan dibatasi, bahwasanya dunia bukan segala-galanya, ya. Karena di balik kehidupan dunia nanti akan ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah kematian kita. Maka Bapak Ibu sekalian, pesan Rasulullah kepada kita yang akan menggugah inspirasi agar kita ingat akhirat adalah aksiru dzikra hadhil ladzat. Berbanyak-banyaklah kalian mengingat apa pemutus kenikmatan ini, al-maut, kematian. Maka Syekh Hatim alasan tadi pada hakikatnya adalah mengingatkan kita agar banyak-banyak memikirkan dan mengingat kematian. Banyak-banyak memikirkan dan mengingat kematian, karena ini termasuk hal yang bermanfaat bagi orang yang beriman, ya. Sahabat Ali juga pernah berpesan, sudah kita bahas dulu, ya. Barang siapa ingin cari pelajaran, maka cukuplah kematian itu jadi pelajaran, gitu kan. Barang siapa ingin mencari pelajaran atau nasihat, cukuplah kematian itu jadi pelajaran atau nasihat yang sangat bagi orang yang memikirkannya. Oleh karena Bapak sekalian, kita perlu dalami apa sih manfaat dari banyak mengingat kematian yang senantiasa dipesankan oleh para sahabat Nabi Rasulullah. Dan pada makalah ini intinya adalah kita dianjurkan untuk banyak mengingat kematian dan persiapan kematian tadi. Bahwa manfaat dari mengingat kematian, ya, itu banyak. Di antaranya orang yang ingat mati dia akan segera bertobat dari dosa. Ini penting, ya. Orang yang ingat mati pasti dia nggak akan nunda-nunda untuk tobat, nggak akan nunda-nunda untuk minta maaf. Bila salah dengan orang, segera dia minta maaf. Bila salah kepada Allah, segera dia bertobat. Jadi ingat mati.
siapa tahu besok nggak ketemu dia, sudah mati, maka segera minta maaf, jangan tunda sudah foto wae dari yoyo maafan, fotonya jarang sasir ya. Jangan tunda-tunda minta maaf dari raya ya. Segera kita minta maaf kepada siapa yang kita berbuat salah kepadanya. Itu salah satu manfaat mengingat kematian adalah segera kita bertobat apabila kita bersalah kepada orang, minta maaf apabila bersalah kepada Allah, kita istighfar dan minta tobat, diampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, dengan banyak mengingat mati ini seseorang akan hidupnya qanaah, hidupnya terima dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak kemerungsung ya, tidak ingin mencari lebih dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dihadirkan Allah di hadapannya dia terima dan disyukuri. Qanaah, dia terima dan disyukuri. Ini orang yang ingat mati, diberikan qanaah, yaitu hati jiwa yang bisa bersyukur dengan nikmat Allah meskipun sedikit. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian memiliki faedah, yaitu seseorang menjadi semangat di dalam melakukan amal ibadah, amal sholat. Karena tahu bahwa saya yang bermanfaat setelah kematiannya adalah amal ibadahnya, adalah amal sholatnya. Maka begitu dia sering ingat kematian, segera dia semangat beribadah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat umpamanya, iki sholatmu sing pol-polan, kira sholatnya, karena kamu akan mati. Kira-kira sholatnya piye Pak? Tenanan apa? Lagli tenanan di sholat yang terakhir, baru kira sholat benar kan? Sholatnya dipusuk-pusuk kayak tenan. Ini resepnya sehatin alasan juga demikian ditanya tentang bagaimana ya Syekh engkau bisa sholat dengan khusyuk itu. Maka dia bilang, aku anggap sholat yang aku lakukan itu sholat yang paling terakhir. Itu jadi salah satu resep kenapa dia bisa khusyuk dalam sholat dan menganggap sholat yang dia lakukan itu sholat yang terakhir. Sehingga orang yang banyak mengingat kematian itu ketika beribadah utama sholatnya itu nggak main-main sholatnya, betul-betul dia hayati sholat ini sholat yang terakhir, sehingga akan hadir kekhusyukan di dalam sholat tersebut. Dan amal ibadah yang lain tentunya ya, dia akan semangat di dalam menjalankan amal soleh atau amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian yang keempat, dengan mengingat kematian itu seseorang akan menjauhi perilaku hidup berfoya-foya atau memperturutkan kesenangan hawa nafsunya. Dengan dia banyak mengingat mati, seseorang itu akan menjauhi sikap hidup foya-foya, konsumtif, pamer dan sebagainya. Kenapa? Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berlaku hidup sederhana secukupnya saja. Dengan mengingat kematian, seseorang akan menjauhi pola hidup foya-foya dan konsumtif. Ini bermanfaat nanti. Kemudian yang berikutnya, dengan mengingat kematian itu seseorang akan tergolong sebagai orang yang cerdas, orang yang berakal, al-kais, orang yang jenius kata Rasulullah ya. Orang yang jenius itu orang yang ingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Al-kaisu man dana nafsahu wa alima wa amila lima badal maut ya. Orang cerdas, orang yang berakal itu adalah orang yang menjadikan nafsunya itu tunduk kepada aturan agama dan selalu beramal untuk kematiannya. Jadi banyak mengingat kematian akan menjadikan orang itu tergolong orang yang berakal, orang yang cerdas, karena dengannya kan ada persiapan tadi untuk kematiannya. Kemudian berikutnya ya, mengingat kematian itu akan menjadikan seseorang segera untuk melunasi hutangnya. Penting ini ya. Nggih mboten termasuk saya dan dengan semuanya kalau punya segera lunasi kalimat itu sudah punya ya. Kenapa? Ya. Dzikrul maut, ingat kematian apa? Menjadikan seseorang apa? Khodur duyunya cepat ya. Akan enggak undang-undang bayar utang. Ini. Karena siapa tahu nanti utang dibawa mati, bahaya Pak utang dibawa mati ini ya. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaihi. Jiwanya orang beriman itu akan terkatung-katung, akan dibawa oleh malaikat menghadap Allah ya, ditahan. Yaitu siapa? Mereka yang punya
hutang, hartanya tidak oleh sampai hutang itu dilunasinya. Bahkan mati syahid gak bisa masuk surga, padahal mati syahid itu bisa itu jannah tinggal bisa karena hutang dia nggak bisa. Jadi semua dosa bisa terampunkan karena kesyahidan seseorang kecuali dain kata Rasulullah. Maka disinilah orang yang mengingat kematian ketika punya hutang segera dia lunasi kalau memang sudah mampu, tapi kalau belum mampu ya tentunya ada tangguh dan sebagainya. Ini diantara manfaat dari mengingat kematian adalah orang tersebut akan segera melunasi hutangnya, baik hutang materi maupun hutang janji. Hutang tidak hanya materi, Bapak Ibu sekarang janji itu hutang juga. Janji juga hutangan, al-wa'du dain, hutang, janji itu hutang. Termasuk nandar juga hutang, nandar hutang kepada Allah gitu, ya. Jadi dain di sini maksudnya tidak hanya hutang rupanya bondo, tapi juga berupa janji, berupa nandar, itu segera ditunaikan kalau tidak mampu. Ya, karena itu kalau terbawa mati, kemudian nanti nggak ada yang mencatat dan melunasi, termasuk kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nandar dan janji tersebut. Kemudian hutang kepada manusia juga demikian, harus dicatat. Karena apa? Termasuk salah satu antum waris itu syarat bondo yang ditum niku dan apa? Ditunaikan hak hartanya, yaitu untuk menunaikan bayar hutang, untuk bayar wasiat dan dizakati baru di antum waris. Enggak boleh ditum dulu sebelum ditunaikan yang tadi ya, dapat perkara ya toh. Menunaikan bayar hutang dulu, wasiat, kemudian dizakati, terus diambil untuk biaya mupokoro jenazah tadi. Nah, setelah 4 ini kan baru harta yang tersisa dibagi-bagi. Nah, di sini pentingnya kita ya mengingat kematian apa diantaranya adalah kita nggak nunda-nunda bayar hutang, entah itu hutang harta, hutang janji atau nandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Ini pentingnya kita belajar di sini ya, supaya ya semoga semua kita yang diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan ini ya. Yang berikutnya, dengan mengingat kematian ini menjadikan seseorang akan berusaha memperbaiki hubungan dengan saudaranya, kerabatnya dan sesama kaum muslimin. Dengan mengingat kematian, seseorang akan berusaha berbaik-baik dengan orang lainnya, utamanya saudaranya, kerabatnya, dan sesama kaum muslimin dan bahkan semua manusia. Karena apa? Kebaikan seseorang itu nanti akan disaksikan ketika dia menjadi jenazah. Dan ini biasa dipersaksikan. Pak, Bu, muajir, muajiat, niki bapak, niki saya napa saya? Saya jawab. Saya nampak awan gitu kan. Itu termasuk disaksikan oleh para malaikat. Apabila para tetangga yang takziah itu menyaksikan, menyatakan dalam hatinya bagus, maka itu dicatat bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya kita berbuat kebaikan kepada saudara, tetangga, dan bahkan kaum muslimin dan orang-orang sekitar kita utamanya. Berbaik-baiklah ya. Karena dengan mengingat kematian kita akan segera berbaik-baik. Mungkin ya namanya tetangga ataupun saudara mungkin pernah napa istilahnya ini napa Pak jutaan atas nah, mungkin karena apa kemudian nengang boleh dalam Islam itu boleh Pak, cuma 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari ya. La yahilu lil muslim hajrul akhihi fawqa salasati ayyam. Nggak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari batasnya Pak Bu. Nang-nangan itu buatan tegur sapa dengan saudara karena suatu perkara itu batasnya 3 hari, tapi 3 hari haram kata Rasulullah. 3 hari setengah haram, 3 hari setengah, 3 hari pokok ini, 3 hari dinos tu, maka dinos senang itu wes akur nih. Maka dengan mengingat kematian kita akan berbaik-baik dengan sesama, ya, utamanya dengan kerabat dan saudara. Nisbati anak dengan orang tua, sedulur kali sedulur, tonggo dengan tonggo ini harus baik. Ini kematian ini akan disaksikan oleh mereka. Ya berikutnya dengan mengingat kematian ini ya akan menjadikan seseorang ya semakin mempersiapkan diri untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat kematian, kalau betul-betul dia ingat kematian, maka seseorang akan bersiap-siap memantas-mantaskan dirinya untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas enggak Pak begini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umpamanya jenengan itu ditimbali Pak Bupati umpamanya ini disurati, Otiso, RT, terus wah
surat panggilan dari Pak Bupati jam 8 harus sudah di pendopo pakai pakaian yang pantas. Kira-kira subuh niku pun adus Pak nggih. Subuh niku pun toto-toto wis sarapan wis disetrika bajune, pakai sepatu necis wis minyak wanginan barang kan. Jam 6 sedang kono padahal napa? Jam 8 undangane kan. Nggih napa mboten? Nggih, niku nek undang menungso cak-cak-cak. Niki Allah Subhanahu wa taala bakal undang kita terus. Pasti kita mau enggak mau kan datang, Pak. Belum teko. Undangan kematian ini nggak bisa ditawar-tawar, mau nggak mau datang. Nah, orang yang ingat kematian, dia akan memantas-mantaskan dirinya untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha agar ketika berjumpa dengan Allah, Allah ridho kepadanya. Maka kemarin kita sudah dengar nasihat dari Yahya bin Mu'adzz. Apa itu? Tuba liman yardorobahu qoblaan yalqahu. Sungguh beruntung orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya sebelum dia berjumpa dengannya. Maka dalam kehidupan sehari-hari memantaskan diri adalah bertanya, ini Allah ridho taraksi. Aku kok ngomong ini Allah ridho taraksi. Aku kok berbuat seperti ini Allah ridho apa enggak sih? Selalu bertanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Paham nggih? Jadi sebelum berbuat, sebelum bicara itu tanya awake dhewe. Aku kok ngomong ini Allah ridho ta mboten? Aku kok ngomong berbuat seperti ini Allah ridho apa tidak? Ini selalu bertanya. Kalau Allah ridho, jalankan. Allah tidak ridho, jangan dijalankan. Inilah orang yang banyak ingat kematian akan memantas-mantaskan dirinya untuk pantas dia bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemanfaatan yang berikutnya nih. Yang berikutnya dengan mengingat kematian itu menjadikan seseorang takut berlaku zalim. Takut berbuat dolim dan juga takut berbuat maksiat. Kenapa? Kendoliman dan kemaksiatan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kendoliman sekecil apapun besok akan dibalasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dolim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan berbuat dolim sesama kita. Dolim itu menganiaya orang lain, berbuat sewenang-wenang. Sehingga orang yang banyak mengingat kematian dia akan selamat, ya. Dia akan berusaha menjauhi kedoliman itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Dalam hadis yang amat panjang Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, kamu tahu siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Sahabat bilang, qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata'alahu. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah menurut kami orang yang gak punya harta, gak punya dirham, gak punya harta. Itu menurut pandangan duniawi. Orang muflis itu, orang bangkrut itu yang gak punya duit, gak punya harta. Tapi menurut Rasulullah bukan itu. Orang muflis, orang bangkrut yaumul kiamat adalah orang yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, hajinya, jihadnya, tetapi dia juga datang membawa kendoliman-kendoliman yang lainnya. Dia telah mencaci maki orang, dia telah mengalirkan darah orang, dia mengambil harta orang, dia memukul orang, dan itu semua belum dimaafkan. Maka akhirnya apa? Di yaumul kiamat nanti orang-orang yang terdolimi itu akan disuruh minta pahala dari orang yang berbuat amal baik tadi, sholatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, sedekahnya, ludes pahalanya. Terus apa? Habis pahalanya dan terus pendoliman, akhirnya dosa-dosa orang yang mendolimi diberikan kepada orang yang tersebut, orang yang mendolimi dan belum dimaafkan, akhirnya dilemparkan lagi ke neraka. Habis pahala kebaikannya, dapat tambahan dosa dari orang yang mendolimi yang belum dimaafkan tadi. Inilah berbahayanya ketika berlaku dolim di dunia, belum minta maaf, belum dihalalkan oleh orang yang kita dolimi. Bapak Ibu sekalian, jadi mengingat kematian itu diantaranya manfaatnya banyak tadi, ya. Berusaha untuk menghindari perilaku dolim, ya, karena perbuatan dolim itu ketika belum termaafkan di dunia pasti nanti akan dimintai, ya, pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Dan di akhirat tidak berlaku harta benda, yang berlaku hanya dosa dan pahala, transaksinya dengan dosa atau dengan pahala di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, manfaat dari banyak mengingat kematian adalah seseorang akan berperilaku zuhud terhadap dunia dan antusias dalam mengejar akhirat. Ajudu fi dunia wa isarul akhirah, ya.
Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan berperilaku zuhud kepada dunia. Maksudnya apa? Dia mengambil dunia hanya sekedarnya. Zuhud itu seseorang tidak menjadikan dunia masuk dalam hatinya, meskipun di tangannya berpuluh-puluh bahkan banyak dunia, tidak menjadikan dunia masuk di hatinya, itu zuhud. Orang yang banyak harta tapi harta itu nggak masuk dalam hatinya, itu dikatakan zuhud. Orang yang nggak punya harta, hartanya sedikit tapi masuk dalam hatinya, dia bukan zuhud, karena hatinya terpenuhi dengan keinginan kepada dunia. Jadi zuhud itu bisa dilakukan orang kaya, bisa dilakukan orang miskin. Tapi yang miskin belum tentu zuhud. Ketika dengan kemiskinannya dia tamak kepada dunia, maka dia bukan zuhud. Zuhud itu adalah mengambil dunia secukupnya dan tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Dunia cukup digenggam dengan tangannya. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia boleh kamu ambil dengan cara yang halal, tapi jangan menjadikan dunia itu dalam hati. Kemudian karena dunia tidak ditaruh dalam hati, maka dia akan mudah menggunakan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dunia tidak ditaruh dalam hatinya, maka begitu tuntutan agama untuk mengeluarkan dunia, harta benda dunia, akan dengan mudah untuk akhiratnya. Inilah orang yang akan ingat akhirat itu senantiasa berperilaku zuhud kepada dunia, dan dia akan prioritaskan amal-amal akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan yang terakhir kami sitipkan pesan dari Imam Abu Ali At-Tuhaq ya. Imam Abu Ali At-Tuhaq rahimahullah mengatakan ya, ini mungkin sudah sering kita sampaikan ya, tentang orang yang sering ingat dunia, ingat kematian dan melalaikan kematiannya. Man aksara min dzikril maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bisalasati asya, dia akan dimuliakan dengan 3 hal ya. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa itu? Ta'jilut taubati wa quna'atul qalbi wa nasatul ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian dalam hidup, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Satu adalah segera bertobat dari dosa, hati yang qanaah cukup dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian rajin dalam beribadah. Ini keutamaan orang yang ingat kematian ya. Segera bertobat dari dosa, memiliki sifat qanaah di hatinya, dan rajin ibadahnya. Sebaliknya, orang yang lalai dari kematian akan dihinakan dengan 3 hal ya. Wa man nasiyal mauta, dan barang siapa yang melalaikan kematian, uqibu bisalasati asya, akan diikop, akan disanksi dengan 3 perkara. Apa itu? Tasrifut tobat wa tarkul ridho bil kafar wal kashalu fil ibadah. Orang yang lalai dari kematian, dia akan dihinakan oleh Allah dengan 3 perkara ini. Apa? Nunda-nunda tobat, ngendih-ngendih tobat itu hina. Menunda-nunda tobat. Yang kedua tidak ada sifat ridho dengan pemberian Allah Ta'ala, nggak ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala, kurang terima dengan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kaswalu fil ibadah, dia males-malesan dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari nasihat Syekh Hatim Al-Asam tadi adalah agar kita ingat kematian, persiapan diri dengan kematian, sehingga dengannya insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat insya Allah. Semoga pesan yang 3 tadi menjadikan kita semakin paham dan apa esensi hidup di dunia itu. Hidup di dunia adalah menuju kepada kematian, kan begitu. Perjalanan hidup dunia itu endingnya adalah kematian. Mau dengan terpaksa atau dengan sukarela, pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka itu Bapak Ibu sakit dipahami ya. Moga-moga dapat dipahami, moga menolong kita bisa hidup di dunia istiqomah dalam kebaikan di atas sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, dan kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.